sudah. Oke, assalamualaikum. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya. Ya. Bagian terkecil dari kalimat selain word apa kira-kira? Hello. Selain word apa kira-kira? Main ID. Main idea itu inti dari kalimat. Selain itu, bagian ya, bukan intinya. Bagian. Berarti ada selain word. Oke, tidak lama-lama sudah saya beritahu lah. Kemarin lagu yang sudah saya ajarkan yang mana aja? Yang di kemarin di video YouTube. Lupa saya. Ada berapa lagu? Halo? Ada berapa lagu yang sudah saya ajarkan? Baik, silakan perhatikan ya. Jadi awal kemarin sudah saya ajarkan alfabet ya, atau huruf. Ya. Bentar, ada yang masuk lagi, admit all. Ya. Jadi huruf ya, atasnya huruf itu ada namanya syllable ya, yaitu suku kata. Jadi sebelum kata itu ada nama suku kata. Jadi kira-kira apa? Contoh dari bahasa Indonesia dulu ya. Suku kata itu apa kira-kira kalau dari bahasa Indonesia? Kalimat. Suku kata. Contoh dari suku kata itu apa kira-kira? Apa Rek? Bingung? Ya sudahlah. Jadi suku kata itu adalah bunyi dari kata. Contoh begini, saya punya sebuah kata beautiful lah palingnya, beautiful. Oke, misalnya beautiful ya. Kata ini kira-kira ada berapa syllable? How many syllable in this word? 3. Nah, apa saja? Beautiful. Very good. Nah, itu yang disebut syllable atau suku kata. Jadi, sebelum kata itu ada namanya suku kata. Suku kata itu adalah bunyi dari kata itu tadi. Nah, jadi namanya suku kata. Ya, contoh, view, ya. Terus kemudian T sama full. Berarti satu kata ini mengandung 3 syllable, 3 syllable. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ada juga yang dari satu kata itu juga mengandung 1 syllable. Coba apa kira-kira? Satu kata. Apa? Dia. Iya, I. very good. I, car. Apa lagi? Ken. You. You. Can, oke, very good. Ya, jadi itu adalah satu kata yang juga mengandung satu suku kata. A syllable and a word, satu kata dan juga satu syllable. Oke, bisa dipahami ya satu kata ya. Terus Yes, agak tinggi lagi yaitu adalah word. Word itu adalah kata. Jadi word ini juga bisa gabungan dari syllable ya. Juga bisa dari satu syllable. Contoh kata beautiful tadi. Ya. Beautiful ya, itu merupakan kata ya. Satu kata yang mengandung 3 suku kata. Contoh satu kata yang mengandung 1 suku kata, go. Terus kemudian apa lagi? Car. I. Tuh. Ya. etc. dan lain sebagainya. Ya, saya. Jadi yang pertama adalah syllable, suku kata, word. Kemudian word itu adalah kata. Ada lagi yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi yaitu phrase. Phrase itu adalah susunan dari kata. Contoh langsung saja ini ya.
Dosen ganteng bahasa Inggrisnya apa? Dosen beautiful. Ayo. Apa bahasa Master Inggris? beautiful. Apa? Dede sapu dek. The handsome lecturer. Ya, The handsome lecturer. handsome lecture. Nggak usah pakai the dulu ya. Nanti kalau dijadikan kalimat pakai the ya. Sekarang pakai handsome lecture. Kenapa kok dibalik? Lecturer. Kenapa kok dibalik? Bentar ya. Contoh begini. Seharusnya handsome lecture apa lecture handsome? Dosen itu kan lecturer. Ya, Handsome lecturer. ya. Oke. Ya. Dosen itu adalah lecturer. Sedangkan ganteng itu handsome. Kenapa kok dibalik? Apa alasannya kira-kira? Verb. Dosen kan lecture ya. Kemudian ganteng itu adalah handsome. Oke. Apa kira-kira alasan, Rek? Kenapa kok dibalik? Mendahulukan kata Apa? benda dan kata sifat seperti itu mungkin. Mendahulukan kata benda Kata sama benda kata sifat. sama kata sifat. Oke, betul. Ada yang lain kira-kira? Yuk, silakan. Tidak apa-apa. Menggunakan SPV. SPV kurang tepat? Subjek, predikat, Kurang tepat? objek. Kurang tepat? Ada lagi? SPOK. Nah, nanti saya akan membandingkan dengan yang namanya sentence. Ya. Jadi nanti sama-sama dua susunan kata, tapi yang satu menjadi phrase, yang satu menjadi sentence. Contoh ini ya. Oke, nanti saya jawab setelah ini. Ya. Kelihatan ya? Oke. Contoh, dosen makan, dosen pergi. Dosen makan. Dosen makan. Kalau enggak jelas nanti boleh tanya lah ya. Dosen makan. Bahasa Inggrisnya apa, Rek? Dosen makan, Rek? Dosen wis ono dhuwure. Ayo apa? Lecture eating. Lecturer eating. Oke, hampir betul. Oke. Sekarang coba bandingkan antara phrase dan sentence. Kira-kira apa bedanya? Nanti kamu akan bisa menyimpulkan. Ini namanya HOTS, High Order Thinking Skill. Di mahasiswa itu berpikirnya harus kritis ya. Critical thinking. Kalau sentence itu kan subjek dan predikat. Nah, misal. Terus kemudian kalau yang atas kok salah ketika lecture handsome? Yang lecture handsome itu ya. Ya, Kalau ini menurut saya itu mendahulukan kata benda terus kata sifatnya gitu. mendahulukan kata benda. Kurang tepat. Ada yang lain? Ada yang lain? Boleh, silakan baru mendapat. Terus nyerah. Petang puluh Kata menit. kerja. Kata kerja. It's okay, tidak apa-apa. Kata kerja. Ini namanya berpikir. Ya, boleh. Kalian harus berpikir ya. Apa kira-kira? It's my opinion. Apa ya? Yang atas itu phrase. Sorry, I don't know. Oke, nyerah ya. Oke, give up. Baik. Di atas itu ya dinamakan phrase. Perhatikan dulu ya. Nah, di off kan semua speaker ya. Oke, nanti kalau tanya di on kan lah. Oke, di atas itu dinamakan phrase. Phrase itu adalah dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa namanya frase. Frase itu hanya gabungan dua kalimat. Dia tidak memiliki subjek maupun predikat. Pokok digabung.
Itulah. Maka dari itu phrase ini susunannya tidak boleh lecturer handsome ngono ora oleh. Seharusnya bagaimana? Seharusnya handsome lecture. Kok nggak dikasih the nanti aja. Ini dulu. Ini harus paham dulu ya. Kenapa harus seperti ini susunannya? Karena ini adalah susunan dari kata. Kalau kata itu disusun tanpa ada subjek predikat, maka inti dari frase itu harus ada di belakang. Nah, lecturer ini diterangkan oleh handsome. Nah ya, jadi lecturer itu diterangkan apa? Oleh handsome. Contoh saya tambah lagi Pak, boleh. Contoh handsome, terus kemudian strong umpamanya ya. Terus kemudian apa lagi? Terus ganteng, kuat, tinggi ya. Tinggi, tall. Terus kemudian apa? Smart. Kemudian tambah jumlahnya ada umpamanya ada 10 umpamanya, atau 2. Oh atau berapa? 2 ya, 2 handsome. Umpamanya ada 2. Nah, sepanjang ini ya adalah frase, maka inti dari frase itu harus diletakkan di belakang. Paham ya? Semua yang di sini nih, too handsome, strong, tall, smart, itu semua menjelaskan lecture. Nah, kalau tuh berarti tambah S, Re. Kenapa gitu? Nanti tak terang. No. Sekarang saya pahami dulu bagaimana cara menyusun kalimat atau frase. Bisa ya? Jadi sepanjang ini masih disebut frase. Sependek ini sudah disebut kalimat. Yes, sampai sini pelan-pelan ya. Silahkan kalau ada yang tanya. Boleh dinyalakan. Lek wis paham nanti tak tes. Ya. Jadi kalau paham nanti saya tes, kalau enggak tanya berarti saya enggak paham. Silakan kalau ada yang tanya. Beda ya. Jadi ingat susunan pertama yaitu syllable. Dua lagi apa ada huruf itu alfabet A, B, C, D dan sebagainya. Sudah saya ajarkan ya. Kemudian naik lagi ada setingkat namanya syllable ya. Naik lagi namanya word. Naik lagi namanya phrase atau frase dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Naik lagi namanya sentence, naik lagi paragraf dan lain sebagainya. Nanti saya sebentar ya. Belum itu yang saya ajarkan. Karena ini bahasa Inggris 1, saya ajarkan bagaimana cara menyusun kalimat yang bagus dulu. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau sudah paham? Monggo silakan. Menyalakan speakernya. Paham ya, Raya? Understand? Yes. Yes. Jawabannya understood ya. Baik. Ya enggak apa-apa. Mahasiswa itu harus salah ya. Dosen enggak boleh salah ya. Diusahakan enggak boleh salah lah. Sudah ya. Ini tadi. Oke. Sekarang silahkan masing-masing mahasiswa membuat satu contoh frase. Ya. Satu contoh frase. Di luar saya tentukan ya. Silahkan masing-masing mahasiswa membuat satu contoh frase. Pikirkan. Dan satu contoh kalimat. Boleh pendek, yang penting sudah jadi kalimat. Ayo, silahkan sekarang mulai dipikir. Kalau memang sudah paham. Coba. Satu contoh frase, pikirkan satu contoh kalimat. Nah, saya hitung sampai 5. Setelah itu akan saya pilih dari the lucky one, yang paling beruntung hari ini. Sehingga tidak dinyalakan anunya ini. Phrase sama apa, Pak? Phrase sama sentence, satu saja. Satu contoh frase. Satu contoh sentence atau kalimat. Mbak Nuril Faizah. Mbak Nuril Faizah, berikan satu contoh frase, Mbak. Tidak ada orang. Ada? Mbak Nuril Faizah, halo? Tidak ada. Ya, Pak. Oh, ada. Nah. Berikan satu contoh frase, Mbak. In English.
Bahasa Inggris. Bingung. Muhammad Alvin. Mas Muhammad Alvin. Berikan satu contoh frase, Mas. Ini yang ikuti hanya 10 ya. Oh, 9. Ya berarti yang masuk 9. Kalau tadi tidak mengikuti. Mas? Tidak ada orangnya. Mbak Dewi Halimatus. Mbak Dewi. Yes, sir. Oke, silakan. Apa, Mas? Satu aja contoh. Garo. Garo. Ya apa? So innocent ya. Aku udah. Oke. Mbak Selvia Agustina. Satu aja. Ya kan di sana udah paham, kok bingung. Mbak Selvia. Satu aja, Mbak. Satu contoh frase. Halo Mbak Selvia, are you here? Are you with us? Sini kini, apa wis metu? Oke, maafin enggak ada. Mas Adi, Mas. Mas Adi, Mas. Silakan, Mas. Satu saja, Mas. Mas Adi, Mas. Silakan. Enggak apa-apa salah, enggak apa-apa salah. Enggak harus benar kok. Ini ketua kelasnya enggak masuk dah. Saya, Pak. Oh, ada. Oh, ada di atasnya lagi. Ya. Mas, Adi, Mas. Kok suaranya enggak ada? Ayo Mas Adi, Mas. Saya Pak. Mas. Ketip-ketip tok. Oke, Mas Luis, silakan Mas, satu aja. Boleh pendek? Go boleh to panjang. school. Itu apa? Go to school. Itu apa itu? Contoh dari apa, Mas? Frase. Oke, go to itu cukup jadi phrase. Namanya verb phrase. Ya. Terus untuk kalimat My mother cooking fried chicken in the kitchen. oke, my mother cooking fried chicken in the kitchen. Oke, boleh. Baik. Mbak Dewi Ajeng, Ya, Pak, saya. nah, silakan Mbak. Contoh saya satu aja. Praise, I am beautiful. I am beautiful. Coba. Untuk kalimatnya apa? Kalimatnya. My father go to market. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, jadi keduanya tadi Mbak Dewi itu adalah kalimat semua ya. Jadi I am beautiful itu kalimat apa tadi? My father go to school ya, my father go to school. My father go to market tadi itu juga kalimat. Oke, sudah apa-apa. Mas Samsul. Halo. Ya, Mas. Pak. Apa Mas? Contoh satu Ya, aja. Pak. Nggak harus panjang, pendek boleh. It were very smell. Apa? It was Itu, I very smell. itu apa Mas? Itu contohnya, Pak. Iya, contoh apa? Frasa apa kalimat? Frase. Frasa. Ya wes, terus. Yang kalimat gimana, Mas? Kalimat. Di Google nggak nemu di Google. Nggak nemu, Pak. Oke ya. Baik ya. Jadi gini, frase itu ya, tak jelas lagi. Itu tidak boleh ada subjek predikat.
Sedangkan kalimat itu minimal harus ada subjek predikat. Saya beri contoh lagi, saya panjangkan. Nah, biar sama ya. Contoh ini lihat Diana ya. Lecture it's apa ya? Kira-kira makan apa biasa? Pecel lah. Pecel rice. In the canteen at ya, semua di off-kan dulu semua. Baik. Sama panjangnya ya ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong dimatikan dulu, dimatikan speaker-speakernya. Matikan semua speakernya, Mas, tolong. Jadi biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, nah, samakan dulu ya. Ini nggak usah set-nya, nanti kepanjangan. Wes, perhatikan ini sama. Terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama terdiri dari 6 kata. Tapi yang atas tetap dinamakan frase, yang bawah disebut kalimat. Ya. Atas disebut frase, bawah disebut kalimat. Kenapa? Karena ini ada subjek predikatnya. Ini contoh, ya. Ini subjek, ya. Terusin aja. Ini adalah subjek. Ya. Ini adalah predikatnya. It itu predikat. Pecel adalah objeknya. Pecel rice ya. Pecel rice adalah objeknya. Terus in the canteen adalah keterangan. Keterangan itu adalah adverb. Yes. Jadi ini adalah SPOK. Adverb itu keterangan. Ya. Subjek, it sebagai predikat, pecel adalah objek. Objek yang dikenai. Sing dipangan apa? Nasi pecel, berarti kan begitu. Ini adalah kalimat. Nah, pecel rice in the canteen. Ini disebut frase. Mana ya? Frase itu gabungan dari beberapa kata, tapi tidak ada subjek maupun predikatnya. Saya ulang lagi ya. Tidak harus sama seperti ini ya mamanya ya. Jadi frase itu bisa menyusun sebuah kalimat. Contoh ini frase. Ini juga frase. Yang penting gabungan dari beberapa kata ya. Sing itu punya makna, itu sudah jadi frase. Tapi kalau gabungan dari beberapa kata dan mempunyai makna itu tadi terdiri dari subjek predikat, maka disebut tinggal 10 menit ini. Maaf ya, tinggal 10 menit. Jika susunan dari kata arti mengandung subjek predikat, maka itu sudah bisa menjadi kalimat. Wes. Karena tinggal 10 menit, maka perhatikan ini yang harus kalian hafalkan. Jadi untuk menyusun sebuah kalimat, maka kalian harus paham. Nah, ini namanya, ini kenapa saya buat begini, ini adalah karangan saya sendiri. Kamu cari di internet sih belum ada nanti ya. Jadi ini kelasnya sudah kelas sudah kelas author ya. Ini buatan saya sendiri. Ini nanti silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Ya, ini nanti saya record ya. Saya record ya. Nanti silahkan dilihat ulang di video YouTube channel saya ya.
yang harus kalian hafalkan dua tabel ini. Dua tabel ini adalah kunci Inggris. Wah, kenapa Pak kunci Inggrisnya? Satu kunci untuk semuanya. Oke. Cara menghafalnya gimana, Pak? Nanti cara menghafal gini. Contoh ya, number one. Ya, tense is present, auxiliary do does, verbnya verb 1 SES, maknanya masa kini. Ya, 2. Past, auxiliary verbnya did, verbnya verb 2, maknanya masa lalu atau masa lampau, terserah kalian ya. Nanti baper nanti kalau masa lampau ya. Tense is perfect, auxiliary verbnya have, has, verbnya verb 3, artinya telah. Tense is continuous, auxiliary verbnya be, dibagi menjadi 3 ISMR ya. Verbnya verb ing, maknanya sedang. Tense is future, ya auxiliary verbnya will, shall, verbnya verb base atau verb. Ini ada beberapa versi ya, verb bear atau verb base terserah kalian. Saya lebih senang verb base aja, verb bear aja. Ya, meaningnya akan. Yes, tabel 2. Ya, ingat ini kunci Inggris, kunci yang harus kalian pahami ya, harus dihafalkan dulu ya. Nanti saya beritahu cara menggunakan kunci ini untuk membuat kalimat sepanjang apapun kalimat itu ya, sepanjang apapun paragraf itu nanti tidak lepas dari dua kunci ini ya. Mau bukti? Don't miss it ya, jangan pindah channel ya. Oke. Baik, tabel kedua yang harus kalian tahu adalah auxiliary do does, itu verb satunya do does tetap, verb 2 did, nah verb 3 done, verb ing-nya doing, verb aslinya do, verb bear itu verb asli. Auxiliary verb did, verbnya ya tetap satu, verb satunya tetap do does, verb 2 did, verb 3 done, verb ing doing, verb bear do. Ingat ini asluhunya kalau dalam bahasa Arab. Ya. Oke, auxiliary verb have has, verb 1 have has, verb 2 had, verb 3 had, verb ing having, verb bear have. Auxiliary be ISMR, verb 1 be ISMR tetap, verb 2 was were, verb 3 been, verb ing being, verb bear be. Yes. Nah, dari dua tabel ini nanti akan bisa membuat 16 tenses, baik verbal maupun nominal. Nah ini, sorry, masih ada satu lagi, mohon maaf. Maaf ya. Ada satu lagi, gara-gara ke enter tadi. Ada satu lagi ini ya. Auxiliary will shall, ya, verb satunya will shall, verb 2-nya would should, ya. Verb 3 tidak ada, verb ing tidak ada, verb aslinya will, tidak ada shall-nya. Ini gini aja, biar jadi satu. Oke, gini ya. Saya ulang lagi. Tabel 2 ini begini ya. Tabel 2, table 2 ya, will shall, auxiliary verb ya. Verb 1 will shall, verb 2 would should, verb 3 nothing atau tidak ada, verb ing nothing, verb bear will. Terus dari dua kunci Inggris ini tadi, ya kalian akan bisa membuat 16 tenses. Ya. Nah, ini 16 tenses yang menurut saya paling akurat. Ya. Ada sih sebetulnya yang bilang continuous adalah progressive, oke ya. Ya, jadi tidak apa-apa. Tapi yang saya lebih senang pakai ini ya. Karena ini paling akurat menurut saya. Oke ya. Tenses pertama yang harus kalian tahu adalah simple present. Kedua present continuous, 3 present perfect, 4 present perfect continuous. Lihat polanya ini sama loh ya. Contoh lagi simple past. Kedua mesti past continuous. Nah, karena dia lawannya present continuous. Ada yang bilang present progressive oke ya, tapi saya lebih suka ini ya. Terus kemudian past perfect nomor 8 past perfect continuous. Jadi ini lawannya ini nanti. Pak kapan dipakai? Nanti dipakai di bahasa Inggris juga saya dipakai ini. Berarti perubahan dari tenses ini nanti ada dipakai ketika reported speech, tapi belum itu dulu. Nah, saya ingin kalian bisa membuat konsep dari teori ini dulu. Oke. Kemudian ya, kalau di Google mungkin kalian akan menemukan present future yang adanya simple future, tapi saya lebih suka present future. Karena present future ini adalah lawan dari past future. Nah, ya. Jadi ingat ya, kalau mungkin di Google banyak yang bilang present future, simple future, tapi saya lebih senang present future. Oke, nomor 10, tense 10, present future continuous, present future perfect, present
present, future, perfect, continuous. Sampai kepleset dilatih. Oke, enggak apa-apa ya. Nomor 13, past future continuous, past future perfect, past future perfect continuous. Nah, setelah kalian paham ya dari dua tabel matriks tadi, kalian akan sangat mudah sekali membuat 16 tenses tanpa harus cari di Google. Ya. Jadi ingat, dua tabel ini ya nanti harus dihafalkan. Minggu depan setoran. Hafalan dua tabel ini. Ya. Tabel 1 and also tabel 2. Nah, baru setelah itu nanti akan saya beritahu cara untuk menyusun dari dua tabel itu menjadi 16 tenses. Nah, 16 tenses ini masing-masing tenses itu nanti ya itu nanti ada there are 4 formula. Ya, jadi ada 4 rumus. 1 kalimat positif, 2 kalimat negatif, 3 kalimat interrogatif, yang keempat interrogatif negatif sebetulnya. Tapi mungkin keempatnya tidak usah lah, 3 aja, tidak banyak-banyak. Jadi dari satu kalimat itu nanti, satu tenses itu nanti bisa dipecah menjadi 3 kalimat positif, negatif, interrogatif. Ya, ada sebenarnya interrogatif negatif, tapi kalian bukan jurusan bahasa Inggris, jadi tidak saya beritahu lah. Terus kemudian ya dari 3 berarti 16 kali 3 berapa? Berapa? Kalian pinter lah. 16 ping 3 berapa? 48. 48. Nah, jadi dari dua tabel ini nanti kalian bisa membuat 48 rumus. Mosok saya Pak, ya tenang saja, nanti saya beritahu ya. Terus kemudian dari 48 itu nanti bisa dikali 2. Wah, kenapa kali 2? Ada namanya kalimat nominal, ada namanya kalimat verbal. Verbal sentence also nominal sentence. Berarti 43 kali 2 86. Oh, keren. Jadi ingat ya, untuk yang pertama kali kalian harus hafal dulu ya. Jadi PR kalian hari ini ngapalno 2 tabel tok ini. Ini namanya kunci Inggris. Kenapa saya patenkan with my name ya? Ya supaya tidak dicontoh orang lain. Jadi ini matriks ini adalah gaya belajar saya sendiri, my way for learning ya. Jadi cara belajar saya. Nanti saya terapkan di beberapa, alhamdulillah cocok ya. Jadi nanti ketika kalian ya sudah mahasiswa, saya pengen kalian berpikir high order thinking skill. Jadi kemampuan berpikir kalian harus sudah high ya, sudah critical ya. Maka itu ya dengan cara menghafalkan 2 tabel ini nanti kalian akan bisa, saya jamin ya, akan bisa membuat ini 86 kalimat without using Google, tanpa harus tahu Google, dan pasti saya jamin nanti kalian bisa istilahnya tahu alasannya. Yes, itu dulu, kurang 1 menit. Ada pertanyaan mumpung online? Jadi ingat PR kalian adalah menghafalkan ini 2 tabel namanya metric tenses of Azam. This is my name. Jadi kamu cari di internet tidak ada mungkin. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Itu Pak mau tanya. Iya, silakan. Setorannya itu lewat via apa? Nanti membuat video ya, divideokan mungkin pakai selfie begitu, kemudian diupload di